Baik, saya ulangi lagi. Tadi kenapa kita menggunakan radio group pada komponen radio button adalah salah satunya adalah fungsinya ini. Supaya ketika memilih salah satu di antara dua opsi ini, maka hanya akan ada salah satu yang terpilih. Atau jika ada tiga, maka salah satunya saja yang terpilih. Itu kenapa harus digunakan radio group seperti itu. Oke, ini sudah tampil. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan aksi atau menambahkan event pada kedua opsi ini. Supaya ketika opsi ini dipilih, maka dia akan menghasilkan sebuah nilai. Ya, oke. Caranya adalah seperti ini. Ya, kita akan masuk ke dalam codingnya atau code-nya untuk form input ini. Ya, berarti dia formnya di sini, code-nya kita lihat. Sorry, bukan yang ini. Code untuk Java-nya, untuk Android codingnya, yaitu ada pada bagian project ya di sebelah kiri ini. Kemudian ada bagian Java, XML plus Android untuk yang form input ya, untuk Java-nya form input ini ya. Nah, di sini kita akan menambahkan event atau aksi pada saat kita menekan atau mengklik pilihan opsi jenjang studi ini, maka dia akan membuat sebuah nilai. Ya, akan membentuk sebuah nilai. Nah, sebelum kita menambahkan itu, kita harus menambahkan satu buah label yang fungsinya adalah untuk menampung untuk menampung nilai yang sudah dipilih untuk kedua opsi ini ya. Caranya kita copy saja dari label atau dari text view yang sudah ada. Kita copy, kemudian kita paste saja. Oke, seperti ini. Kita drag aja ke bagian bawah sini. Ya. Kemudian, agak ke atas, sorry. Yes. Oke, bagian sini. Kemudian, pada bagian ID-nya, kita buat misalkan LBL jenjang value. Itu ya. Kemudian di sini kita rubah. Ini dari faktor. Setiap kita merubah ID, pasti kita diminta untuk merefaktor atau merubah kepada semua yang ada, gitu kan. Misalkan jenjang value seperti ini ya kita rubah. Fungsinya apa label ini kita gunakan adalah ketika event atau ketika pilihan radio button diploma 3 diklik atau S1 diklik ini, maka dia akan menampilkan hasil nilai dari kedua opsi ini ya ke dalam sebuah text view ini. Ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita kembali kepada Java-nya untuk melakukan proses kliknya. Ya, yang pertama adalah pada saat proses klik ini kita akan aktifkan atau kita akan jalankan, maka yang harus kita buat adalah sebuah metode atau sebuah fungsi baru yang bisa membaca, menerima eh, aksi dari user ketika memilih opsi tersebut. Yaitu kita buat satu nama fungsinya adalah public void, misalkan pilih jenjang, ya seperti ini. Kemudian karena dia view, maka kita pakai fungsi view. Ini adalah aliasnya, ya aliasnya. Kemudian berikutnya adalah berikutnya pada tahapan ini adalah kita mesti menangkap atau kita mesti menentukan kalau nilai yang diklik itu nilai opsi yang diklik itu harus menampilkan nilainya true atau false ya. Nilai yang dihasilkan adalah true atau false seperti itu ya. Maka yang harus kita panggil di sini pada fungsi pilih jenjang ini adalah ID atau identitas dari kedua opsi tersebut ya. Opsi tersebut tipenya datanya adalah radio button, maka kita gunakan radio button. Kemudian kita beri alias ya. Misalkan jenjang D3 seperti ini. Kemudian kita buat panggil objek barunya yaitu radio buttonnya. Radio button. Kemudian di sini adalah kita gunakan ID dari komponen yang kita buat tadi, yaitu r.id.rd button D3. Oke.
Nama di dalam sini jangan lupa ini adalah nama ID yang terletak pada form yang kita buat. Ya, contoh seperti ini. Di sini saya buat ID-nya adalah RD D3. Maka jangan salah ketika melakukan pengetikan di sini. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sama, kita masih membaca menentukan variabel dari kedua radio button tersebut. Kita inisialisasi ya, kita declare terlebih dahulu. Oke, ini sama RD button S1 seperti ini. Nah, kemudian untuk radio button ini sifatnya adalah cek ya, checklist. Jadi ketika diklik gitu kan, ketika diklik seperti ini, maka dia adalah eventnya adalah cek ya. Nilainya adalah cek aksinya, apakah dia dicek atau tidak, checklist atau tidak. Maka kita tinggal membuat sebuah kondisi ya. Kita hanya tinggal membuat sebuah kondisi. Kondisinya adalah seperti ini. Jika ya variabel jenjang D3 is checked. Nah, is checked adalah maksudnya adalah jika jenjang D3 itu dipilih di checklist, maka nah ini statementnya ada di sini. Ya. Nah, tadi kita sudah menambahkan satu buah label yang fungsinya untuk menampung nilai ya, menampung nilai dari opsi yang kita pilih ya, baik itu D3 maupun S1. Ya, maka label tersebut atau text view tersebut harus kita inisialisasi. Ya, text view misalkan kita buat seperti ini. Ya, text view. Kemudian kita kasih adalah jenjang value misalkan seperti ini ya. Kemudian di sini sama, kita gunakan text view-nya. Oke, kemudian kita gunakan ID-nya. Find by ID, jangan salah penempatannya, yaitu tadi kita tulis nama adalah LBL jenjang value ya, seperti ini. Karena kita mau ambil nilainya. Oke. Nah, di sini kembali kepada pilihan kepada percabangannya ya, opsi apa statementnya. Ketika jenjang D3 di checklist, maka apa yang muncul di dalam tampilan formnya. Maka saya akan buat adalah saya akan menampilkan pada label jenjang value, kita set teksnya adalah kalau dia pilih D3 maka yang muncul adalah D3. Else if jika jenjangnya adalah S1 yang dipilih is checked, maka ya maka jenjang value-nya adalah kita set nilainya adalah S1 gitu ya. Namun jika tidak, maka saya akan menampilkan jenjangnya adalah set text, kemudian saya kasih keterangan tidak ada pilihan. Seperti ini ya. Ini adalah event ketika kita membuat satu metode, suatu fungsi yang di dalamnya berisi pengecekan apabila tombol atau pilihan radio button dua radio button ini diklik, maka dia akan menampilkan sebuah nilai ya, sebuah nilai pada jenjang value sesuai dengan yang dipilih. Oke. Nah, tahap selanjutnya adalah ketika fungsi ini sudah kita buat, maka pada formnya untuk setiap button ini mesti kita arahkan kepada fungsi yang tadi sudah kita buat. Ya, caranya adalah klik pada bagian komponen kedua radio button, dimulai dari yang pertama diploma 3. Kemudian cari pada bagian on click. Cari pada bagian kolom on click. Oke. EQRST on click. Oke, pada bagian ini. Nah, di sini tinggal kita klik, pilih. Nah, di sini ada pilihan kirim data atau pilih jenjang. Karena kita mau memilih jenjang, maka kita pilih jenjang. Oke. Kemudian juga pada bagian radio button yang kedua, on click-nya pun sama, yaitu pilih jenjang. Karena hanya ada dua pilihan ini. Kalau dia punya 3, 4, 5, maka semuanya harus diarahkan kepada metode atau fungsi yang sudah kita buat. Oke, sekarang adalah kita akan coba mengetes apakah kedua ini berjalan atau tidak.
Ya, harapannya adalah ketika memilih salah satu, maka pada bagian jenjang value ini akan muncul isi dari kedua pilihan ini. Ya, oke, kita play saja perubahannya. Oke, sedang memproses. Saya minta kalian ketika saya mencontohkan atau membuat tutorial ini, kalian harus juga melakukan percobaannya atau mencobanya gitu ya. Jangan hanya menontonnya saja tapi harus mencobanya karena nanti ketika UTS berlangsung atau UAS berlangsung, maka kalian harus langsung mencoba melakukan proses ini gitu loh. Karena nanti kemungkinan besar UTS-nya adalah studi kasus tertentu gitu kan, yang nanti saya akan buat skenario-nya dan lain sebagainya. Oke, ini sudah dengan yang baru, kita mulai. Oke, di sini sudah ada. Di sini jenjang studi adalah label untuk bagian ini, jenjang value adalah untuk menampung nilai yang sudah kita pilih. Contoh kita pilih diploma 3, harusnya dia memunculkan adalah D3. Jika sarjana S1, maka di sini munculnya adalah S1. Oke, kita coba pilih. Nah, di sini muncul ya, benar D3. Kemudian yang di sini adalah S1, ya. Itu ya. Ini nanti kita gunakan adalah fungsinya adalah memudahkan ketika kita mengirim data. Ketika mengirim data pada halaman berikutnya, maka kita sudah bisa dapat nilai yang dipilihnya. Jika diploma 3 ya munculnya adalah D3 ketika kirim datanya, ya. Seperti itu. Oke, tahap selanjutnya adalah saya ingin pilihan ini ketika diklik kirim data, dia tampil pada halaman berikutnya. Ya, tampil pada halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya ada pada bagian kita lihat project. Kemudian dia ada yang namanya halaman mulai, activity halaman mulai. Ya, tinggal kalian buka di sini. Ya, di sini sudah ada tampilan halaman mulai yang menampilkan kemarin itu menampilkan nama, kemudian NPM. Nah, karena kita sudah ada penambahan satu yaitu jenjang studi, maka kita akan coba tampilkan hasil pilihan jenjang studi yang tadi kita sudah buat. Ya, caranya adalah kita tinggal copy saja satu text view yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, kita drag saja, ya, sudah tampil. Kemudian jangan lupa kita berikan nama, ya, kita berikan identitasnya. Untuk label ini menampung hasil kiriman data dari pilihan opsi yang ada di form input. Saya akan beri nama adalah LBL jenjang studi. Oke, saya akan beri nama seperti ini, jenjang studi. Maksudnya adalah ketika Ketika saya melakukan pengiriman data dari pilihan ini atau inputan nama mahasiswa dan NPM, maka dia akan tampil di bagian sini, ya, sesuai dengan pilihan opsi jenjang studinya, ya, seperti itu. Oke, tahap selanjutnya adalah berarti kita akan kembali kepada form input, ya. Kalau tadi kita menyediakan tempat untuk menampung output dari inputan kita, sekarang adalah kita akan menambahkan satu proses pada saat kita mengirim data, maka nilai yang ada di dalam jenjang value atau nilai yang pada pilihan dua radio button ini, opsi ini akan kekirim kepada halaman berikutnya. Caranya adalah pada form input Java-nya, ya, pada form input Java, maka kita pada bagian tombol fungsi kirim data sesuai dengan yang sudah kita buat di kirim data ini adalah on click-nya adalah menuju kepada fungsi yang namanya kirim data, maka pada fungsi kirim data lah kita akan menambahkan satu proses untuk menangkap, mengirimkan nilai dari option button yang sudah kita siapkan tadi, ya. Oke, caranya adalah karena tadi kita sudah menampilkan pada label yang namanya jenjang value, maka di sini pada bagian bawah ini pada bagian variabel yang akan menampung dan mengirimkan nilai ini kita tambahkan seperti ini. Kirim data put extra, nanti kita membuat satu tempat yaitu jenjang
Katakanlah saya mau bikin adalah jenjang studi, ya. Kemudian koma, ya. Kemudian kita panggil nama label yang tadi sudah kita buat. Nah, sebelumnya kita inisialisasi dulu di bagian atas untuk nama label yang menampung pilihan dari opsi yang sudah kita tentukan. Karena dia bentuknya text view, maka saya pilih seperti ini. Kemudian jenjang mahasiswa, misalkan saya buat seperti ini, ya masih sama. Objeknya adalah komponennya adalah text view. Kemudian saya menggunakan ID, ya sebagai identitasnya. Nah di sini ada langsung LBL jenjang value. Maka saya akan mengambil nilai yang ada pada label jenjang value. Maka di sini kita bisa buat jenjang mahasiswa get text. Nah, untuk kita ambil nilai teksnya, terus string kita convert ke dalam string. Oke, ini sudah. Oke, ini sudah kita tambahkan. Jadi ketika kirim data dilakukan, maka saya akan mengambil sebuah nilai yang ada pada label jenjang value. Label jenjang value adalah bagian ini, ya. Ya, bagian label jenjang value yang berisi nilai pilihan, ya, pilihan dari kedua radio button ini, ya. Oke, ini yang pertama, kirimnya ditambahkan. Sedangkan pada halaman mulai, kita juga harus menangkap. Kalau tadi adalah proses mengirim, kalau ini adalah proses menangkapnya. Itu ya, proses menangkapnya. Nah, pada bagian ini kita tampilkan dulu, tampilkan terlebih dahulu teks yang mau kita tampilkan output dari jenjang studi yang kita pilih. Oke, di sini labelnya adalah jenjang studi, LBL jenjang studi, maka pada halaman mulainya Java-nya kita bisa inisialisasi terlebih dahulu. Ya, kita bisa buat seperti ini. Text view-nya adalah jenjang, misalkan seperti ini, mahasiswa ya. Ini nama variabelnya saja menginisialisasi. Kemudian text view karena ini adalah komponen text view. Kemudian find by ID-nya adalah tadi kita beri nama LBL jenjang value. Coba kita cek di halaman ini. LBL jenjang studi, jenjang studi. Maka kita pakai di sini adalah jenjang studi. Oke, kemudian titik koma. Selanjutnya adalah kita harus menangkap nilai yang sudah dikirimkan pada form input ya melalui variabel jenjang studi ini ke dalam halaman ini. Oke, saya akan gunakan jenjang mahasiswa. Kita set nilainya, set teksnya ya, kemudian get intent. Ini adalah yang kemarin sudah kita bahas bahwa dia adalah sebagai jembatan untuk antara satu activity kepada activity lainnya. Kemudian get string extra adalah kita mengambil string dari put extra ya, proses put yang diproses pada halaman input gitu kan. Kemudian kita panggil nama variabelnya. Ya, variabelnya adalah jenjang mahasiswa. Jangan salah menamakan bagian ini. Nama bagian ini harus sesuai dengan nama form input yang berarti jenjang studi. Jangan salah sampai berbeda ya antara halaman yang mengirim data dengan yang menangkap ya. Variabelnya harus sama ya, variabelnya harus sama. Jangan sampai berbeda ya. Kalau di bagian di sini kita bikin adalah jenjang studi, maka pada bagian halaman yang menampungnya activity berikutnya adalah jenjang studi juga. Jangan berbeda ya. Oke, selanjutnya coba kita akan tes apakah dia berhasil menampilkan opsi pilihan yang sudah kita pilih pada halaman input, form input atau tidak. Oke. Sekarang kita coba lihat terlebih dahulu perubahannya. Oke, dia minta install ulang aplikasi karena ada penambahan komponen biasanya. Ya, penambahan komponen, perubahan pada bagian logika algoritma programnya. Ya, ini sudah sukses. Kita lihat, kita mulai.
Kemudian kita coba isi, misalkan DD. Di sini kita pilih, sorry, ini adalah DD. Kemudian di sini kita masukkan NPM-nya. Oke, seperti ini. Kemudian dia adalah memilih jenjang studinya adalah Diploma 3. Ya, di sini adalah D3. Maka ketika saya melakukan kirim data, harusnya yang terkirim adalah DD, NPM-nya adalah yang diinput, dan pilihan jenjang studinya adalah D3. Kita klik kirim. Oke, di sini muncul ya, bahwa namanya adalah DD, NPM-nya, dan pilihan jenjang studinya adalah D3. Oke, berarti kita sudah berhasil membuat sebuah komponen baru pada halaman form input, yaitu radio button atau opsi. Ya, opsi pilihan yang nantinya fungsinya adalah untuk menentukan pilihan salah satu di antara yang opsi yang disediakan. Seperti itu, serta menangkapnya dan mengirimkannya kepada halaman activity berikutnya. Oke, ini adalah untuk melakukan penambahan pada komponen yang namanya radio button. Ya, yang namanya radio button. Kemudian komponen tersebut ditangkap kemudian dikirimkan pada halaman activity berikutnya. Nah, satu lagi adalah satu komponen baru lagi, yaitu spinner. Spinner itu kalau di dalam Java desktop, ya itu disebutnya dengan combo box, atau di dalam HTML kita sebutnya juga combo box ya. Itu, atau di Visual Basic itu juga disebut combo box. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan komponen spinner itu tersebut pada halaman form ini. Caranya kita pada bagian palet ya, toolbar palet ini kita tinggal cari pada bagian ini yang namanya spinner. Nah, ini dia spinner. Tinggal kita klik, kemudian kita drag ke bagian bawah sini. Ya. Oke. Nah, ini bagian spinnernya, memang dia panjang. Tinggal kita sesuaikan dengan ukuran yang mau kita tampilkan pada form, ya. Oke, seperti ini. Kemudian sebelumnya kita akan menambah satu buah label, yaitu untuk, jadi pada spinner ini, pada combo box ini atau pilihan combo box ini, saya akan menambahkan yaitu jurusan dari studi yang dipilih. Oke, kita copy saja label yang sudah ada atau text view yang sudah ada. Kemudian kita drag ke bagian bawah di sini, ya. Oke, kemudian kita rubah ininya, labelnya. Misalkan di sini adalah LBL jurusan, gitu kan. Di sini adalah kita rubah, nah ini kita refaktor, ini kita rubah jadi jurusan, ya kan. Oke, seperti itu. Sudah. Kalau sudah, ini adalah bagian labelnya, bagian yang akan tampil field kolomnya. Sedangkan bagian ini adalah spinnernya, kita juga harus merubah ID-nya, ya. Contoh kita rubah spin gini aja, spin jurusan misalkan seperti ini ya. Nama ID-nya adalah spin jurusan. Kemudian jangan lupa untuk menentukan margin top, margin left. Oke, ini refactor terlebih dahulu. Ya, sudah berubah menjadi spin jurusan. Lanjutkan dengan left margin dan right marginnya. Ya, oke. Jika sudah, nah, kalau kita coba lihat di sini, ketika kalau kita jalankan aplikasinya atau jalankan emulatornya, form tersebut, kita lihat harusnya sudah ada pilihan, ya, bentuk kombonya sudah ada, hanya saja mungkin di sini belum terlihat isinya. Ya, kita coba lihat. Oke, diinstal aplikasi atau restart apps. Apps-nya kita restart terlebih dahulu. Oke. Kita lihat. Sedang melakukan proses install, kemudian sudah berhasil. Kita lihat ini. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Hanya saja pilihannya masih kosong, belum ada isinya karena kita belum menentukan isinya seperti apa. Oke. Nah, kalau sudah kita membuat seperti ini,
Tadi kita sudah punya komponen yang namanya spin jurusan ya, dengan ID namanya spin jurusan. Selanjutnya kita menentukan isi yang ada di dalam spin jurusan ini. Ya, kita akan mengisi nilai yang ada pada spin jurusan ini. Oke. Caranya adalah seperti ini. Kita akan kembali masuk pada bagian yang namanya form input Java-nya, ya, form input Java-nya. Karena kita akan menambahkan isi pada bagian spinner tersebut melalui form ini, ya. Yang harus kita tambahkan adalah pada sebuah komponen spinner itu biasanya terdiri dari beberapa data yang muncul, ya. Karena bentuknya adalah combo box, sama seperti apa istilahnya radio button, option button atau radio button itu. Hanya bedanya ini lebih banyak daripada radio button. Kalau kita menggunakan radio button mungkin ruangnya atau tampilannya akan jadi terlalu panjang sehingga digunakanlah yang namanya spinner atau combo box. Nah, karena ini terdiri dari beberapa data yang ada di dalam satu komponen, maka kita gunakan yang namanya array. Ya, ini tipe datanya dulu. Tipe data array-nya adalah string. Kemudian karena nilainya mau di dalamnya adalah bentuk string. Kemudian kita tentukan variabel dari isi spinner itu. Karena ini adalah jurusan, maka saya akan buat di sini adalah jurusan, ya. Kemudian array-nya atau isi yang di dalam spinner tersebut kita tentukan. Contoh di sini adalah sistem. Yang pertama informasi. Oke, kemudian yang berikutnya yang kedua adalah ini sambil belajar menentukan istilahnya membuat sebuah array, ya. Ini kemudian teknik informatika. Kemudian yang kedua adalah manajemen informatika, ya. Informatika. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah komputer akuntansi. Oke, kita punya 4 jurusan: sistem informasi, teknik informatika, manajemen informatika, dan komputer akuntansi. Maka seharusnya nanti ketika kita running aplikasinya, pilihan ini jurusan ini akan muncul di dalam combo ini. Ketika diklik akan muncul pilihan-pilihan yang sudah kita buat ini. Oke. Selanjutnya adalah untuk list view atau spinner ini perlu ada sebuah yang namanya adapter. Adapter ini adalah sebuah digunakan sebuah fungsi yang digunakan untuk menampilkan objek dalam kumpulan objek data, ya, yang pada tampilan interface aplikasinya. Jadi ini sebuah fungsi yang untuk menampilkan sekumpulan objek data, ya, di dalam pada sebuah tampilan form atau tampilan interface. Nah, objek datanya adalah ini sekumpulan objek data. Ini namanya objek data sistem informasi, teknik informasi, dan lain sebagainya. Nah, ini dikumpulkan dalam satu namanya jurusan. Nah, adapter ini digunakan untuk menampilkan ini, ya, menampilkan yang namanya sekumpulan objek data ini, ya. Oke, setelah kita menentukan sekumpulan datanya, maka kita menggunakan array adapter tadi. Adapter ini kita gunakan untuk menampung, ya, di tipe datanya, gitu ya. Kemudian adapternya kita buat seperti ini, jurusan adapter. Oke. Nah, setelah itu saya ingin membuat sebuah inisial, sebuah variabel yang dapat digunakan pada form input ini secara umum, ya, yaitu si komponen spinnernya itu sendiri. Maka saya berikan SPN misalkan jurusan seperti ini, ya, spinner jurusan. Oke, ini adalah komponennya untuk spinnernya. Kemudian ini adalah adapternya yang digunakan untuk menampilkan sekumpulan objek pada sebuah interface. Kemudian ini adalah jurusan adalah sekumpulan objeknya atau sekumpulan objek datanya, ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara menampilkannya pada sebuah halaman activity yang sudah kita buat. Caranya adalah yang pertama adalah kita panggil adapternya terlebih dahulu.
Saya tadi membuat jurusan adapter namanya, kemudian kita panggil new array adapter. Jangan lupa karena ini adalah string, maka kita menggunakan string di sininya. Kemudian di sini adalah this form-nya, ya. Nah, kemudian kita menggunakan yang namanya Android R, kemudian layout. Ini untuk menampilkan ya. Ya, untuk menampilkan daripada si objek data yang sudah kita buat, ya. Simple spinner item, koma, apa yang ditampilkan pada objek ini, pada komponen ini yang kita tampilkan adalah sekumpulan data yang namanya variabelnya adalah jurusan. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian jika sudah, maka kita akan membuat satu menginisialisasi untuk ini sebenarnya inisialisasi untuk bisa digunakan di setiap fungsi, setiap metode yang ada di dalam kelas form input Java ini, ya. Ini adalah pemanggilan spinnernya. Kemudian kita akan menggunakan ID yang ada pada spinner tersebut. Ingat ID-nya tadi kita menambahkan adalah spin jurusan, maka kita buat di sini adalah r.id. Kita adalah spin jurusan seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah lihat ini adalah nama variabel yang kita sudah panggil di sini ya. Spinner ini nama variabel komponennya spn jurusan. Oke. Kemudian spn jurusan ini kita set adapternya ya. Kita set adapternya dengan apa? Dengan jurusan adapter yang sudah tadi ditambahkan atau sudah di-set nilainya dengan nilai sekumpulan objek data jurusan. Oke. Ini sudah. Selanjutnya adalah kita tinggal mengetes apakah jurusan ini yang semula tadi tidak muncul seperti ini dapat muncul ya. Oke, sekarang kita apply saja perubahannya. Ya, kita klik apply pada bagian ini. Kemudian kita lihat apakah combo box-nya berubah sesuai dengan objek data yang sudah kita tetapkan pada bagian array jurusan ini. Harusnya muncul sistem informasi, kemudian teknik informatika, ya. Di sini saya buat informatika nih harusnya. Kemudian manajemen informatika dan komputer akuntansi. Oke, kita cek. Kita mulai. Nah, di sini sudah ada pilihan kombonya, yaitu sistem informasi, teknik informatik, manajemen informatika, dan komputer akuntansi. Gitu. Nah, ini adalah pilihan kombonya. Ya, isi pada pilihan combo yang sudah kita buat di bagian sini. Ya, bagian atas ini adalah objek datanya. Ini adalah adapter sebagai jembatan antara objek data yang kita punya dengan tampilan interface. Spinner SP jurusan adalah inisialisasi objek atau inisialisasi komponen spinner supaya bisa kita gunakan. Nah, untuk menampilkannya, jurusan adapternya, jembatannya harus diisi. Diisi dengan apa? Diisi dengan nilai objek data jurusan. Ini adalah tipenya, tipe spinnernya. Ya, spinnernya yang simple. Ya, bentuk simple seperti ini. Ini simple datanya ya. Oke, kemudian setelah itu baru kita inisialisasi lagi untuk ID-nya, menangkap ID komponen spinnernya. Kemudian adapternya, jembatan tadi kita set nilainya sesuai dengan nilai yang ada pada variabel jurusan tersebut. Oke, inilah untuk menampilkan isi pada pilihan combo atau spinner jurusan ini, ya, yang ada pada sebuah form. Oke, nah selanjutnya sama adalah bahwa kita ingin ketika combo ini dipilih, kirim data, maka yang terkirim adalah sesuai dengan opsi pilihan yang sudah dipilih pada bagian form ini. Ya, caranya adalah sama pada bagian kirim data ini, kita harus menambahkan satu proses mengambil nilai dari pilihan combo tersebut, kemudian dikirimkan kepada halaman berikutnya. Ya, oke, yang harus kita tambahkan adalah bagian ini. Masih sama pada bagian kirim data, put extra. Kemudian namanya harus kita tentukan, ya. Tadi jurusan ya, jurusan. Oke. Kemudian
jurusan mahasiswa, biar agak ini ya, mahasiswa. Kemudian kita ambil objeknya atau kita ambil komponennya alias komponen pada form yang kita mau ambil nilainya. Pada studi kasus ini nama komponennya adalah SPN jurusan ya, karena kita sudah menentukan di atas ya bentuknya. Kemudian kita ambil nilainya adalah get selected item. Jadi untuk memilih combo box nilai combo box atau nilai yang terpilih pada komponen spinner, maka kita gunakan get selected item ya, atau item yang diselect. Kemudian kita konversi kepada string. Oke, ini kita titik koma. Ini kita ingat bahwa nama variabelnya adalah jurusan mahasiswa. Ini bisa kita copy ya untuk sementara. Kemudian ini akan ditampilkan pada halaman mulai ini. Ya, nilainya akan ditampilkan di sini ya. Berarti kita harus menampilkan satu buah label lagi ya. Kita copy saja dari yang sudah ada. Kemudian kita paste. Ketika kita paste, kita tinggal drop down, kemudian kita rubah namanya bukan lagi jenjang studi, tapi kita ganti jurusan studi, misalkan seperti ini ya. Oke, ini sudah kita siapkan tempatnya. Kita refactor ya, kita sudah siapkan tempatnya. Selanjutnya adalah kita menangkap nilai untuk ditampilkan ya. Untuk ditampilkan seperti biasa, kita harus menginisialisasi dulu labelnya ya. Jurusan mahasiswa misalkan. Di sini adalah text view juga. Kemudian find by ID. ID-nya ingat tadi, ID-nya adalah ID yang terdapat pada label ini. Ya, label ini adalah LBL jurusan studi. Maka kita copy saja. Kita taruh di bagian sini. Ya, paste, titik koma. Oke, selanjutnya baru kita akan menampilkan pada layar ya. Sini kita sudah membuat yang namanya variabel jurusan mahasiswa. Kemudian kita set nilainya, set teks nilainya ya dengan mengambil dari fungsi ya, pada activity sebelumnya get string. Kemudian namanya jangan lupa yaitu jurusan mahasiswa. Harus sama seperti yang dikirimkan di sini ya. Pada kirimkan pada bagian put extra, ini adalah nama variabelnya, kuncinya untuk dikirimkan. Kemudian ini kita ada pada bagian ini, pada bagian ini halaman mulai kita masukkan ini. Jangan sampai salah. Salah sedikit saja sudah dianggap hal yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan coba jalankan. Apakah proses ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Oke, seperti ini. Sambil menunggu, saya ingin bahwa kalian juga melakukan apa yang saya lakukan ini supaya kalian paham. Ya, paham perkuliahan ini itu mau ngapain aja, buat apa saja, untuk apa saja, ini kalian paham ya. Seperti itu. Jadi bisa kedepannya untuk dimanfaatkan. Untuk kalian membuat project atau kalian mendapat project, kalian bisa mengerjakan dengan metode ini. Ya, dengan menggunakan CRUD ini. Oke, berhasil. Mari kita lihat. Mulai yuk. Kemudian diisi oleh nama. Ya, diisi oleh nama. Kita pilihkan jenjang studinya adalah diploma 3 ini ya. Jurusannya adalah misalkan komputer akuntansi. Misalkan komputer akuntansi. Jika sudah, maka selanjutnya adalah kita tinggal melakukan kirim data. Oke, kirim data mengirimkan ke sistem. Gitu ya. Ini muncul ya. Rere, kemudian D3. Di sini ada tulisan terima kasih sudah mulai menggunakan aplikasi Anda. Ya, kami terima kasih. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menambahkan dua komponen di dalam Android, pemrograman Android mobile, yaitu radio button dan spinner. Ya, radio button adalah bentuk pilihan, opsi pilihan, ya, sedangkan spinner adalah bentuk list pilihan juga, hanya dalam bentuknya list combo box ya. List combo box. Kemudian ketika sudah,
Maka kirim datanya adalah fungsi menangkap nilai-nilai yang sudah dipilih atau nilai-nilai yang sudah dimasukkan untuk komponen spinner dan radio button tersebut. Ditambah yang sebelumnya adalah kita menambahkan inputan untuk nama dan NPM-nya. Oke, ini tadi kita coba. Tadi sudah berhasil ya. Ketika dicoba sudah berhasil, masukkan namanya. Oke, kemudian nomor NPM-nya, jurusan studinya apa, misalkan sarjana S1, bidang studinya adalah misalkan teknik informatika. Nah, kemudian kita simpan, kirim data, maka data ini akan tersimpan ke dalam table database. Hanya saja pada kesempatan hari ini kita belum sampai kepada database ya. Belum sampai database. Jadi data yang kita proses hari ini, kita belajar dari yang lalu sampai dengan hari ini masih terkait dengan menampilkan data yang diinput saja ya dalam outputnya. Belum sampai kepada input datanya lebih jauh lagi. Oke. Eh, itu saja mungkin untuk kesempatan pada hari ini pembelajaran pemrograman mobile ini menggunakan Android Studio. Saya cukupkan saja. Silakan kalian mempelajarinya melalui video YouTube atau memulai link-link yang sudah pernah saya berikan untuk terkait dengan tutorial mobile. Ya, jadi silakan dipelajari, silakan dipahami. Ini adalah sebagai modal UTS. Insya Allah nanti dekat rumah jika posisi ya itu seperti itu. Oke, ini adalah ini tuh kurnia, kemudian nomor NPM-nya, pilihan pilihan jenjang studinya dan jurusannya. Seperti ini ya, seperti pada tampilan layar. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya berikan pada pertemuan hari ini. Silakan dipelajari. Kalian akan mengerjakan tugas UAS-nya, ujian UAS UTS-nya kurang lebih akan membuat hal seperti ini. Gitu ya. Nanti mungkin skenario-nya saja yang berbeda. Oke, itu dari saya cukup sekian. Silakan dipelajari. Terima kasih. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.